Saya akan menyoroti awal, pertama kaitan dengan masalah pelunasan haji. Bagaimanapun juga saya mengapresiasi sama seperti halnya yang disampaikan oleh BPH, bahwa skema perpanjangan waktu pelunasan kemudian bisa membuka lintas provinsi yang penting masih dalam satu embarkasi, mungkin itu bisa menjadi satu solusi dan langkah yang sangat progresif dari Kementerian Agama. Tetapi yang menjadi catatan kami untuk beberapa provinsi besar seperti halnya Jawa Barat, DKI, Sumatera Selatan, dan Gorontalo, kalau kita melihat DKI mungkin bisa beririsan embarkasinya dengan Jawa Barat, artinya kita masih bisa, tapi kan kenyataannya mereka sama-sama belum lunas gitu kan, masih ada kendala. Nah, apakah memang skema ini yang Bapak buat ini bisa tidak lintas embarkasi? Karena bagaimanapun juga kita menganggap bahwa kita sudah memberikan kuota sebanyak-banyaknya, kalau tidak terserap sayang. Nah, di luar itu yang saya ingin tanyakan kepada bapak-bapak sekalian, sistem komunikasi yang dilakukan bapak-bapak terutama dari Kementerian Agama dengan provinsi masing-masing ini seperti apa? Karena kan tidak mudah kalau kita mengingat tenggang waktunya sangat pendek. Kemudian apalagi kalau nanti lintas provinsi. Nah, antisipasinya, kloternya mau dibuat seperti apa? Nggak mudah juga kita untuk menentukan itu semua. Yang berikutnya saya mengapresiasi yang disampaikan oleh BPH bahwa dengan pelayanan haji wada terakhir oleh Kementerian Agama ini, maka ini bisa menjadi titik awal persiapan dari BPH untuk bisa memberikan pelayanan di 1447 Hijriah yang akan datang. Disampaikan bahwa akselerasi SOTK sudah dipersiapkan, kemudian SOP-nya sudah disiapkan, tapi perlu menjadi catatan, hari ini instrumennya masih adalah instrumen dari Kementerian Agama. Maka perlu ada seleksi yang lebih mendalam, jangan sampai kita membeli kucing dalam karung, kira-kira yang cocok untuk bisa melaksanakan tugas-tugas di tingkat provinsi, di kabupaten maupun kecamatan seperti apa, itu catatan saya. Yang berikutnya lagi kaitan dengan pelunasan tadi. Saya hanya ingin men-spill saja kepada Kementerian Agama khususnya Dirjen PHU. Kalau kita berbicara jumlah jemaah reguler ada 203.320 jamaah. Kemudian Bapak tadi menyampaikan yang murur saja sekitar 50.000 lebih. Artinya mereka dari Arafah melintasi Musdalifah langsung ke hotel. Kemudian Bapak tadi sempat menyampaikan ada tanazul yang diupayakan sama seperti murur. Artinya setelah dia dipercepat, tetapi mereka tidak balik ke Mina, tapi langsung ke hotel, gitu kan? Yang tanazul ada sekitar 37.000 jamaah. Maka kalau kita asumsikan ada sekitar 87.000 jamaah sebetulnya yang mereka meninggalkan Mina, tidak mengisi Mina. Sementara kapasitas Mina tadi disampaikan oleh Bapak itu sekitar untuk 150.000 jamaah. Nah, artinya saya harus menegaskan lagi kepada Bapak-bapak sekalian, kalau memang skema ini akan kita terapkan, maka pelayanan yang diberikan oleh syarikah kepada jamaah kita jangan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Dengan jumlah kuota 221.000, ya 203.000 untuk jamaah reguler, tetapi hari ini mereka merasakannya tidak lebih nyaman. Harusnya kan hanya untuk 120.000 kalau tadi 87. Logikanya mahtab-mahtab mereka yang ada di Mina itu harus sama persis seperti waktu kita memberangkatkan jamaah tahun 2022. Yang memang skenarionya hanya setengah dari jumlah kuota jamaah. Kalau ternyata syarikah masih memberikan tempatnya sama seperti untuk 203.000 jamaah haji, berarti kita harus memberikan prestasi kepada syarikah tadi. Logikanya kan 50.000 dia langsung di hotel, kemudian 37 yang tanazul juga dikembalikan ke hotel, berarti ada 87.000 jamaah. Nah, ini yang menurut saya menjadi perlu perhatian kita agar nanti tidak ada miss antara kita dengan pihak syarikah. Kemudian yang menjadi catatan berikutnya, menurut saya kaitan dengan pembatasan usia.
Karena bagaimanapun juga, kalau tahun depan itu menjadi ranahnya BPH, maka lobby-lobby tingkat tinggi ini harus bisa dilakukan kembali. Kalau memang tidak bisa, kemudian Saudi Arabia menerapkan pembatasan usia di atas 90 tahun baru berlaku di tahun depan, dan kita tidak bisa melakukan lobby, bagaimana nasib jamaah kita yang waiting listnya sudah menunggu sekitar 20 tahun lebih, bahkan 49 tahun lebih, dan usia mereka sudah di atas 90 tahun. Harus ada skenario juga yang dibuat oleh BPH maupun Kementerian Agama agar tidak ada kekecewaan kepada para jamaah yang menunggu lama tadi. Kemudian saya juga ingin memastikan kepada ibu bapak sekalian kaitan dengan anggaran APBD kabupaten kota yang hari ini juga mereka mengalami efisiensi. Kebanyakan mereka kan juga melakukan hibah kepada Kemenak kabupaten kotanya untuk persiapan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji. Dari sekian banyak kabupaten kota, apakah masih ada catatan dari Kemendak kabupaten kota mana yang merasakan masih ada kesulitan akibat tidak adanya anggaran untuk persiapan pemberangkatan dan kepulangan haji? Kemudian yang menjadi sorotan kami berikutnya kaitan dengan apa yang disampaikan pihak Garuda maupun Lion Air. Saya mengapresiasi bapak-bapak sekalian berupaya untuk memberikan keterbukaan kepada kami. Tetapi keterbukaan tadi menjadi catatan menarik buat saya, karena bapak-bapak berupaya jujur, ada dari Garuda ada 36 slot yang kemungkinan dia masih menunggu jawaban dan kepastian. Pertanyaan saya sama seperti yang disampaikan oleh Pak Marwanda Sopang. 36 slot ini berlaku untuk kepemulangan jamaah gelombang 1 apa gelombang 2? Kalau gelombang 1, biasanya mereka berarti berada di Mekah. Dari Mekah menuju ke Madinah itu butuh waktu 4,5 jam lebih, kalau pakai bus bisa 5 jam. Dan ini juga akan mengganggu terkait dengan suplai logistik. Maka saran dari BPH jangan ada delay, tetap kita harus membuat mitigasi resiko. Tanggung jawab siapa ini? Tahun lalu kita merasakan sendiri, kami masih ada di sana, masih ada di Saudi Arabia. Bagaimana Garuda ada perubahan slot yang harusnya jamaah berangkat jam 7 pagi, mereka baru diangkatnya 1 hari kemudian dan mereka sudah keluar dari hotelnya. Nah, ini jangan sampai terulang kembali pimpinan. Kaitan dengan pemberangkatan slot untuk penerbangan tadi. Saya berharap bukan hanya Garuda tetapi Lion Air maupun Saudi Arabia bisa memberikan kepastian kepada kami. Kami membuka layanan 24 jam kepada para jamaah. Tetapi kan mereka tidak paham siapa yang bertugas menangani itu semua. Kemudian kaitan dengan Arba'in, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua. Perubahan slot kalau itu ada di Madinah, maka otomatis dia juga harus memperpanjang hotel yang ada di sana. Yang saya ragukan kembali adalah kaitan di tahun 2024. Saat ada perubahan slot, maka akan mengganggu terhadap jamaah Arba'in yang ada di Madinah. Nah, ini Pak Dirjen, saya harus memberikan kepastian kembali kepada Bapak untuk melaporkan kepada kita. Kira-kira butuh waktu kapan? Kalau tadi disampaikan Garuda, mereka bisa memberikan kepastian apabila gelombang 2 sudah diberangkatkan 10 hari setelah itu. Tapi kan kita tidak mungkin melakukan rapat. Kira-kira solusinya seperti apa? Sehingga DPR bisa ikut melakukan pengawasan. Yang terakhir mungkin pimpinan, saya juga harus memberikan catatan saja kepada Kemenkes. Terima kasih banyak bahwa jumlah petugas yang kurangnya sekitar 120 harusnya bisa diberikan oleh Kementerian Agama di Dijen PHU apabila nanti ada penambahan petugas. Tapi pertanyaan saya, anggarannya siap apa tidak? Karena nggak mudah kita minta tambahan, tapi kalau anggarannya tidak disiapkan. Kemudian yang paling terakhir kaitan dengan asuransi, Pak Pimpinan. Asuransi nggak pernah kita bahas. Asuransi jamaah ini tanggung jawab siapa? Karena kita juga harus meyakini dan memberitahukan kepada jamaah atau yang keluarga mereka pada saat menjalankan ibadah haji wafat, yang bertanggung jawab siapa, gitu kan. Mungkin itu saja, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.